open source dan mudah untuk dipakai ya. Oke, eh, jadi kalau apa namanya database sendiri sebenarnya ya, ini ada banyak macamnya, tapi memang kalau di industri sendiri untuk kebutuhan big data dan kompleksitas data ya, yang paling sering dipakai adalah salah satunya adalah PostgreSQL. Nah, PostgreSQL ini eh, apa namanya? Dia sifatnya gratis ya. Kemudian kalau teman-teman pernah gunakan MySQL ya atau pernah dengar MySQL ya, itu salah satu apa ya? Salah satu saingan ya yang digunakan untuk pengaplikasian database. Nah, sebentar. Jadi hari ini kita akan praktek langsung ke menggunakan PostgreSQL ya. Jadi teman-teman yang belum ini install, yang belum install itu silakan instalasi dulu ya. Oke, eh, jadi kalau kita bicara tentang PostgreSQL ya, PostgreSQL ini adalah salah satu sistem manajemen basis data ya yang saling terhubung, sifatnya open source ya, mendukung SQL serta JSON. Ya, ini untuk bahasa yang tidak terstruktur pun itu bisa ya. Kemudian PostgreSQL juga ini apa? Dia lebih stabil ya. Kemudian efisien dan mendukung fitur-fitur canggih untuk transaksi, kemudian kunci ya, join kompleks serta indexing. Sehingga memang untuk di library sendiri ya, library digital ini banyak banget dipakai. Untuk tipe datanya sendiri ya, kita bisa saja memasukkan ya sesuai seperti di Excel ya. Jadi di Excel sendiri kan kita tahu ada berbagai macam tipe data mulai dari apa namanya data integer, desimal ya, kemudian teks ya, tanggal dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi sama juga seperti di Excel ya, di PostgreSQL juga itu kita bisa menggunakan ya berbagai jenis tipe data ya, di mana ketika kita mau apa mendeklarasikan ya, bahwa kita ini tipe data seperti itu namanya tipe data ya. Ini kita bisa masukkan berbagai jenis tipe data. Nah, contohnya misalnya kayak gini, kalau di Excel ya ada ID ya. Nah, ini biasanya kita pakai primary key ya. Kemudian misalnya nama ya. Ini misalnya dalam bentuk teks atau var teks ya kalau di SQL. Kemudian harga misalnya dalam bentuk number ya. Nah, ada yang bentuknya apa integer, ada yang bentuknya bisa saja desimal ya. Nah, itu tergantung tipe data yang bisa saja masuk seperti itu. Nah, ketika kita deklarasikan di awal ya, itu harus teman-teman pastikan bahwa data yang masuk itu apakah memang hanya dibatasi oleh bilangan bulat atau bisa saja desimal seperti itu. Nah, kalau tipe data number ya sendiri itu kalau di PostgreSQL ada dua ya. Ada yang tipe integer ya, ada juga yang floating point ya. Dia number pecahan tapi bisa juga desimal ya. Nah, nanti kita lihat apa bedanya ya. Nah, intinya adalah ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel itu kita harus tahu ya nanti bilangan apa yang akan masuk atau nanti data apa yang akan masuk seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Jadi tipe data integer itu bisa macam-macam ya. Eh Bisa dalam bentuk yang lebih sederhana itu biasanya kita sebut dengan tiny integer ya. Di mana di sini minimum value-nya itu adalah minus 128 dan maksimum value-nya adalah 127. Jadi kalau kebayang oh datanya
data yang kita masukkan itu sedikit atau kecil, ya maka kita bisa saja mendeklarasikannya menggunakan tiny integer. Ada juga small, ya, ada juga small integer, ya. Nah, small integer ini, ya, ini bisa paling minimal, ya, minimumnya sekian, ya, kemudian maksimumnya sekian. Nah, biasanya ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel, ya, kita tuh dibatasi sama memori yang apa namanya yang kita miliki. Jadi makanya mengefisiensikan memori yang dimiliki itu akan sangat apa namanya sangat bagus, ya, karena semakin besar nilainya, semakin banyak kolomnya, semakin banyak barisnya, akan semakin besar juga memori yang digunakan. Oke. Nah, itu kemudian ada juga tipe data floating, ya. Tipe data floating apa namanya? Dia sifatnya ini bisa desimal, tapi desimalnya nggak nentu, ya. Bisa desimalnya misalnya sampai apa minus ini, ya, e 0,0000 sampai ini pangkat 38, ya, desimalnya, ya. Maksimumnya juga seperti itu, tapi, ya, yang harus diperhatikan ketika kita misalnya mau untuk desimalnya itu tetap, ya. Nah, ini kita nggak bisa menggunakan desimal yang tetap ketika apa namanya kita menggunakan tipe data float, ya. Nah, ini harus teman-teman ketahui di awal sebelum kita masuk praktek di apa namanya di database-nya, ya. Jadi habis ini kita langsung praktek, ya. Eh, Kemudian ada juga tipe data desimal, ya. Kalau tipe data desimal seperti ini kita bisa tentukan, ya, kita bisa tentukan misalnya ada berapa banyak apa namanya desimal di belakang koma, ya. Jadi setelah desimal itu berapa angka, ya. Nah, itu kita bisa tentukan misalnya di sini ada angkanya misalnya maksimal ada 5, duanya itu adalah bilangan desimal, ya. Atau misalnya apa bilangannya itu tanpa desimal berarti dia dibulatkan, ya. Atau misalnya kita mau satu desimal di belakang koma, ya. Nah, maka untuk setiap membentuk bilangan desimal seperti ini bedanya sama yang float tadi, ini kita bisa tentukan dia tetap. Jadi maksimal, ya, apa namanya kita bisa buatkan dua desimal seperti ini, ya, kalau kita nulisnya dua. Kalau kita nulisnya misalnya 5, berarti di sini harus 10, ya, maka dia akan 5 angka di belakang koma, gitu. Seperti itu. Nah, jadi ini tipe data desimal, ya. Nah, banyak lagi sebenarnya tipe-tipe data yang lain, ya. Mulai dari karakter, kemudian apa namanya penanggalan dan sebagainya. Saya nggak nulis semua di sini karena nanti kita mau langsung coba aja, ya. Nah, kemudian kalau bedanya, ya, bedanya antara desimal sama floating, ya. Kalau desimal di sini dia presisinya tetap, tapi kalau floating dia mengambang, jadi dia bisa apa namanya macam-macam, ya, bisa desimalnya sampai 10, 20, ya, tergantung jumlah nilai yang ada yang masuk di dalam. Kemudian ini cocok untuk keuangan. Jadi kalau kita mau rigid, ya, yang sesuai, ya, yang tidak apa setiap barisnya tidak berbeda, ya, maka kita bisa gunakan yang tipe data desimal. Tapi kalau kita mau apa acak aja nggak ada masalah, ya, misalnya apa lebih ke menampilkan semua angka, maka kita bisa saja menggunakan floating dan seterusnya, gitu, ya. Nah, kalau apa namanya ukuran penyimpanan, ya, biasanya yang desimal ini dia lebih besar karena kita tetap, ya, sedangkan kalau ini sesuai dengan bilangan, ya, maka dia biasanya ukuran penyimpanannya lebih kecil, ya, dan penggunaannya biasa di keuangan atau akuntansi. Oke, ini beberapa tipe data, ya. Eh, eh, Kemudian ini tadi juga perbedaannya. Nah, apa namanya sebelumnya sebenarnya saya udah ngebahas juga tentang pengantar dari database sendiri, ya. Nah, jadi hari ini saya mau fokus itu ke memulai, ya, membuat membuat apa namanya membuat database, kemudian mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari sebelumnya, ya. Sehingga di sini kita langsung praktek saja, ya.
Ini saya stop share dulu kali ya. Bentar. Nah, jadi teman-teman kalau ada yang masih kesulitan untuk instalasinya, boleh diinstal dulu ya, biar apa namanya kita bisa sama-sama praktek langsung. Oke, ini bentar. Saya samping-sampingin gini kali ya. Oke. Ini mungkin saya mulai dulu dari awal ya. Jadi kita nggak akan pakai yang apa namanya, yang page adminnya ya. Karena kalau yang page admin itu teman-teman eh, apa namanya, teman-teman nanti akan terbatas ketika hanya menggunakan aplikasi PostgreSQL-nya. Sedangkan begitu mau menghubungkan ke berbagai software ya atau website ya, nah itu akan kesulitan nanti ya. Makanya saya di sini akan pakai PSQL ya, atau bisa juga teman-teman pakai dari CMD-nya. Nah, ini saya jelaskan dulu, saya tunjukkan gimana awalannya. Jadi kalau teman-teman itu sudah menginstal ya, teman-teman sudah menginstal apa namanya, eh, PostgreSQL-nya ya, teman-teman bisa cari di search-nya ya, di paling bawah itu. Ini search saya kelihatan nggak? Eh, ini kelihatan nggak? Search-nya sebelah kiri saya kelihatan? Kelihatan Pak. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman cari ya, apa PSQL atau SQL Cell ya, mestinya kalau udah install itu akan muncul ya, akan ada ketika teman-teman misalnya nyari ya, PSQL ya, PSQL ya, maka dia akan muncul karena kita udah install sebelumnya ya. Nah, ini teman-teman bisa klik aja. Nah, maka nanti akan masuk seperti ini bentuknya. Oke, bisa? Ada? Tasya lu Jadi ada kalau gimana gimana gimana? Ada pertanyaan? Bisa ada eh, buka yang PSQL-nya muncul Pak ada. muncul. Oke. Jadi apa namanya? Kita akan praktekin di sini karena kalau kita pakai yang page admin ya, kalau kita pakai yang page admin itu nanti teman-teman akan kesulitan ya ketika mau menghubungkannya ke berbagai jenis aplikasi ya, termasuk ketika kita mau hubungkan ke apa namanya, ke apa aplikasi library lah, library digital dan sebagainya gitu ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, jadi kalau sudah kebuka seperti ini ya teman-teman, kalau sudah kebuka seperti ini ya, nah selanjutnya ya, ini kita masuk aja ya. Ini saya keganggu sama. Oke, kita masuk aja di sini ya. Pertama kita tuliskan localhost ya. Nah, ini kalau teman-teman nggak ganti nama servernya mestinya sama ya. Masih sama localhost. Tapi kalau teman-teman ganti nama servernya bisa jadi sesuai dengan apa yang teman-teman ganti nama servernya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman itu menghubungkannya ke server yang lain, bisa jadi di sini bukan localhost ya. Nah, ini karena kita pakai apa laptop masing-masing ya, maka di sininya itu localhost. Nanti mudah-mudahan apa server saya masih aktif ya. Kalau masih aktif nanti saya coba kita coba sama-sama linkkan ya ke server yang bukan dari laptop masing-masing gitu ya. Nah, jadi di sini localhost ya. Kemudian di sini nama database-nya apa ya. Kalau kalau kita belum buat nama database ya, atau kalau misalnya teman-teman apa namanya belum ganti ya, nama database-nya mestinya itu namanya masih sama Postgres ya. Nah, ini default ya. Tapi kalau misalnya teman-teman udah ganti bisa jadi nanti dia nggak mau gitu. Nah, kemudian ini portnya 5432 ini umum ya.
Nah, kemudian username-nya atau apa namanya username dari Postgre-nya ya itu apa ya. Nah, kalau ini juga belum diganti mestinya masih sama ya. Nah, nanti saya tunjukkan juga kalau misalnya kita udah ganti itu bentuknya seperti apa. Nah, password jangan lupa ya ketika kita baru buat itu kan kita di apa mintain password tuh. Nah, itu dimasukkan ya. Nah, maka setelah kita udah masuk apa bentuknya akan seperti ini. Dia bukan error dan sebagainya atau mungkin saya langsung tertutup. Kalau langsung tertutup berarti ada kesalahan gitu. Oke, sampai sini aman. Oke. Nah, eh, di awal itu kita bisa saja ngecek ya. Kita misalnya ngecek gimana sih, apa saja sih fungsi-fungsi yang ada di dalam ya. Nah, itu kita bisa lihat ya apa dengan tanda apa apa ya ada tanda garis miring, kemudian H seperti ini ya. Maka akan muncul ya seperti ini ya akan muncul apa fungsi-fungsi ya yang apa yang ada apa namanya dibuka atau mungkin saja ya kalau misalnya bingung bagaimana penggunaan. Nah, sekarang saya yakin teman-teman udah apa tahu semua kita bisa googling, bisa pakai chat GPT, bisa pakai apa itu apa sekarang nggak ada insya Allah nggak ada hambatan ya masalah penggunaan ya kalau kita nggak paham ya kalau nggak paham dan misalnya biasanya kadang-kala juga kita nggak tahu tuh cara menuliskannya bagaimana ya teman-teman tinggal googling dan sebagainya itu insya Allah akan banyak gitu ya tergantung kebutuhannya seperti apa. Oke ini apa namanya tinggal di enter aja terus ya jadi dia ngeluarin apa semua fungsi-fungsi yang ada di PostgreSQL seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau kita misalnya mau buat ya, yang pertama kita misalnya mau buat sebuah database misalnya ya. Kita misalnya mau buat sebuah database baru ya. Nah, ini kita bisa buat database baru di mana dalam satu database ya, itu bisa banyak tabel ya. Jadi database itu seperti sebuah folder ya. Nah, seperti sebuah folder. Nah, di dalamnya folder itu bisa banyak tabel yang saling berhubungan. Nah, antara database pun itu sebenarnya bisa saja saling berhubungan. Jadi, database ini istilah lainnya itu adalah folder sebenarnya. Ya. Nah, di dalamnya folder itu ada banyak tabel, ada banyak informasi yang bisa teman-teman masukkan seperti itu. Ya. Misalnya kita buat ya kita buat apa namanya database baru ya. Nah, di sini create database ya. Misalnya data satu ya atau folder satu saya buatnya ya. Folder folder satu ya. Nah, biasanya di akhir dari apa namanya informasi yang kita udah tulisin ya, kita biasanya pakai titik koma ya untuk menunjukkan bahwa oh ini udah selesai nih ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ketika kita udah buat ya, maka di sini ada tulisan nih apa namanya create database berarti kita udah berhasil nih buat database-nya ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau hapus ya, mau hapus database bisa di drop ya, di drop seperti ini ya, drop ya, bisa drop kecil ya, base ya. Drop database ya kemudian apa misalnya folder satu titik koma nah, nah maka itu database di apa namanya yang kita punya itu yang folder satu itu udah hilang gitu ya nah itu kemudian kita bisa saja bikin tabel ya buat tabel nah sebelum kita buat tabel saya mau buat satu folder dulu ya. Misalnya saya buat kembali tadi ya create database ya. Misalnya di sini saya buat folder satu lagi kembali ya, karena tadi saya udah hapus ya. Nah, udah. Kemudian saya mau buat sebuah tabel ya, sebuah tabel yang apa namanya isinya bisa macam-macam ya. Kita bisa isi macam-macam. Misalnya saya tulis create table ya, create table.
Misalnya namanya eh, 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 misalnya tabel satu misalnya ya, tabel satu ya. Tabel satu coba ya. Nah, di sini misalnya kita memasukkan ya, kita misalnya memasukkan ID ya, kemudian nama, kemudian misalnya umur ya. Nah, itu bisa kita masukkan. Bentar, saya ngecas dulu. Saya ngecas. Terus, nah, di sini misalnya saya buat ya create table, kemudian di sini apa namanya, nambah tabelnya apa ya. Kemudian misalnya di sini kita lanjutkan ya. Saya enter dulu. Misalnya di sini saya masukkan misalnya ID ya, eh, apa namanya, ID-nya ya, ID-nya apa ya. ID ya. Nah, ID-nya ini adalah ID-nya ini adalah serial misalnya ya. Oke. Nah, misalnya di sini ID-nya itu serial number ya, ya merupakan serial ya. Ini adalah primary key ya, primary primary key ya. Oke, seperti ini. Kemudian setelah informasi satu kita udah buat ya, kita koma ya, kemudian masukin lagi ya, misalnya nama ya, nama di sini varchar misalnya ya, variabel karakter ya. Nah, ini misalnya paling maksimal ya. Misalnya paling maksimal isinya itu adalah misalnya 50 ya. Seperti ini ya. Kemudian eh, apa lagi ya? Misalnya kita masukkan misalnya umur kali ya. Umur ya, umur di sini misalnya kita masukkan dia adalah integer ya. Integer. Nah, di sini apa, kita nggak usah menentuin ininya ya, karena dia otomatis secara umum ya, secara default ya akan dimuat. Kemudian misalnya kita masukkan apa lagi ya, kelas kali ya, atau alamat ya. Nah, ini misalnya masukkan oke. Nah, udah misalnya ini alamat dia dalam bentuk teks ya. Udah seperti ini. Nah, kalau sudah kita tinggal apa namanya, kita enter lagi ya. Nah, kemudian kita tutup kurung ya, tutup kurung, titik koma ya, enter. Nah, maka di sini ya udah ada muncul create table ya. Kita bisa ngecek ya.
ini datanya itu apa kolomnya itu udah ada atau belum ya. Nah, maka di sini kelihatan ya, oh apa apa saja nih yang ada di apa namanya yang ada di database saya gitu ya. Nah, ini ternyata yang ada di dalam database saya ya, ini ada tabel satu ya, kemudian inventory sama data pelanggan nih. Nah, ini tadi yang tabel satu kita baru buat yang ini nih ya, seperti itu. Oke, bisa teman-teman. Kalau misalnya teman-teman baru buat berarti mestinya apa namanya datanya itu adalah satu aja yang tabel satu ini seperti itu. Oke, bisa. Kalau sudah ada yang berhasil, tolong diinfokan biar bisa kita lanjut. Pak, ini hasil row-nya satu doang. Gimana gimana? Hasil row-nya Hasil row-nya cuma satu doang. row yang mana yang ini? Saya nggak bisa share. Bisa share screen nggak? Mau share screen nggak? Lu aja deh. Oh, itu udah bisa. Itu udah betul. Itu ada nama tabelnya ada, name tablenya ada. Ad- Kalau Ada. dia nggak ada tulisan error, mestinya udah betul. Bentuknya Ah, dalam bentuk table nggak? Ini nggak harus sama seperti saya yang punyanya. Karena kalau punya saya kan ini udah ada beberapa nih data gitu. oke, Ya, jadi Pak. nggak harus sama ya. Yang penting ada muncul ya apa namanya tabelnya gitu. Oke, ada. Ya, Pak, udah, Pak. Makasih, Pak. Bapak mau tanya, Gimana gimana? saya kan, Ya, maaf Pak, silakan. saya kan ini, saya salah tulis integernya, malah pakai inter, terus error kan ya Pak? Ini tuh Ya, saya ulang ulang lagi lagi dari aja. awal gimana Iya, atau iya gimana? ulang. Iya, ulang lagi aja. Ulangnya dari yang create database. Iya, bukan bukan create database. Apa? Create table. Oh, create table. Oke, Ya, makasih Pak. oke. Ya, silakan diulang. Gak apa-apa kita ini aja ya. Yang penting teman-teman ini ya eh, apa bisa semua karena jangan sampai semakin semakin panjang semakin ini nanti ya. Yang lain gimana?
Aman ya? Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut kemudian ya. Eh, Selanjutnya misalnya di sini kan kita udah punya nih tabel satu tabel nih ya. Nah, di sini kita bisa saja misalnya mau tambahkan tadi kan kita udah buat itu beberapa variabel ya, ada ID, nama, umur ya sama alamat gitu ya. Nah, di sini misalnya kita mau tambahkan nih, kita mau tambahkan kolom ya, mau menambahkan kolom misalnya di sini kita mau tambahkan kolom apa ya, nomor telepon kali ya, HP, nomor HP kali ya. Ya. Nah, di sini ya kita bisa buat ya eh, apa namanya untuk menambahkan kolom ya. Itu fungsinya kita menggunakan fungsi alter ya. Di sini table ya, table, kemudian nama tabelnya apa? Tadi itu nama tabelnya adalah tabel satu ya, tabel tabel satu ya, seperti ini ya. Nah, kemudian kita misalnya apa namanya mau nambahkan ya add kolom ya, kolom misalnya nomor HP gitu ya, nomor HP misalnya no HP gitu ya, nomor HP, kemudian ini misalnya dia karakter ya, karakter ya, ini misalnya panjangnya apa namanya nomor HP-nya misalnya maksimal 12 ya. Nah, di sini kita tinggal masukin 12 ya. Nah, kemudian kalau sudah kita tinggal ketik koma enter ya. Nah, maka nanti di tabelnya sendiri ya, itu akan muncul ya apa namanya tambahan kolom baru nih. Nah, di situ. Nah, kita bisa lihat ya, kita bisa lihat apa namanya isi ya apa saja ya. Nah, di sini kita bisa select ya, select eh, select apa namanya, select datanya ya, select from table satu ya, tabel satu ya, untuk melihat ya itu kita udah ada belum tambahan. Jadi tadi kan kita tambahin tuh, saya nambahin ya ada kolom misalnya nomor HP. Ini saya belum isi ya. Nah, jadi di sini misalnya ID, nama, umur, alamat, nomor HP, misalnya seperti itu. Jadi kita bisa apa namanya menambahkan ya, menambahkan kolom ya. Ataupun juga bisa saja kita misalnya mau hapus bisa juga gitu ya, kita tinggal crop. Nah, ini contoh kalau kita mau nambahin. Nah, sekarang saya mau isi ya, saya mau isi ya datanya. Ya. Saya mau isi data yang ada di sini nih. Kan tadi kita udah buat tuh nama variabel-variabelnya. Nah, sekarang misalnya kita mau isi ya. Nah, kita bisa isi dengan tulis insert ya. Insert kemudian into ya, insert into mana ya? Into nama tabelnya ya, tabel satu.
Oke, tabel 1, kemudian di sini misalnya saya isi ya, isi misalnya nama tadi kan yang saya mau isi itu di sini misalnya nama, umur ya, umur, kemudian alamat ya, alamat ya, sama nomor HP. Oke, nah ini ya, value-nya apa ya, value-nya ya. Nah di sini saya misalnya masukin siapa ini? Misalnya Wildan, Wildan ya. Kita masukin Wildan ya, Wildan ya. Kemudian koma, umurnya Wildan berapa? 18, Pak. 18, oke ya. 18 ya. Kemudian alamatnya Wildan di mana? Depok, Pak. Depok, oke. Depok. Ini kita misalnya pakai huruf besar kali. Tadi, oh, bentar. Kita nggak bisa langsung edit di sini. Nah, biasanya kalau kita mau input kayak gini ya, bagusnya tuh kita nulis dulu di apa namanya di TXT ya. Habis itu nanti tinggal kita copy karena kalau misalnya kita mau ngedit itu agak susah ya. Nah, ini contoh dulu aja ya. Nanti kita pakai ya apa data yang sudah ditulis misalnya. Wildan 18 ya. Kemudian tinggalnya di Depok ya. Nah, ini ya. Kemudian misalnya apa lagi? Nomor HP ya, nomor HP-nya misalnya tadi nomor HP itu apa? Karakter. Nah, berarti di sini kita masukkan ya 08511234 567 itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, oke. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, udah. Nah, kalau sudah ya, nah kita tinggal tutup kurung ya. Nah, titik koma enter. Nah, maka di sini kelihatan nih ya, kelihatan ada insert apa namanya informasinya ya, udah ada satu nih ya. Nah, kalau misalnya kita mau insert lagi ya, kita mau insert lagi berarti kita tinggal buat aja yang kayak yang tadi ya. Ini misalnya saya paste dulu, dia langsung ini enggak ya? Bentar. Jangan sampai langsung dia ke enter. Ada saya tulis dulu kali ya. Saya tulis dulu ya. Terus dulu di txt. Hmm, Terus dulu di txt baru saya pindahin ya. Txt saya. Bentar ya. Hmm,
Oke, misalnya saya mau tulis dulu di sini nih, ya. Saya tulis dulu di txt, ya. Eh, yang kayak tadi, ya. Hmm, Di sini misalnya saya buat ada beberapa, ya. Buat, ini misalnya nama berikutnya contoh, siapa itu, Raihan, Raihan, ya. Raihan, umur berapa Raihan? 18, Pak. 18 juga, Iya, Pak. bukan bukan 20. Bukan. Oke, 19 aja deh, biar Iya, Pak, boleh, ini. Pak. Alamatnya di mana? Di Jakarta Barat, Pak. Jakarta Barat. Oke, Jakarta Barat, ya. Nah, kemudian nomor HP, ya, acak aja, ya, 1111. Nah, misalnya gini. Nah, oke. Nah, kemudian misalnya siapa lagi, ya? Eh, 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 Misalnya Hanif, Hanif, ya. Misalnya Hanif, ya. Nah, ini berapa? 20 misalnya, ya. Nah, tinggalnya di mana? Bekasi, Pak, Bekasi. Bekasi. Oke, Bekasi, ya. Ini teman-teman sambil buat, ya, biar teman-teman bisa show ini juga, ya. Nah, 21, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, gini aja. Nah, terus siapa lagi? Tasya, 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 ya. Ini misalnya umurnya 17, ya. Nah, Tasya tinggalnya di mana? Saya, Pak. Bukan, bukan, bukan Tasya, bukan. Iya, Tasya. Oh, saya. Iya, kamu Tasya bukan? Iya, Tasya, Pak. Oke, tinggalnya di mana? Di Jaktim, Jaktim, Jaktim. Kampung Jakarta, Rambutan. Jakarta Timur. Oke, ini kita ganti 000. Ya, ya, dua lagi, ya. Nah, terus Otwe, 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 Otwe 18. Tinggalnya di mana, Otwe? Jakarta Utara, Pak. Jakarta Utara. Oke, saya ganti di sini 123, 12. Nah, terus terakhir siapa? Rifan, Rifan. Rifan. Nah, di sini Rifan 18. Tinggal di mana, Rifan? Jakarta Pusat. Oke. Ya. Nah, ini nomor HP. Ya. Udah. Nah, habis itu kalau sudah, ya, dia tinggal copy aja, ya. Nah, terus jadi biar nggak apa namanya, nggak capek ngeditnya di sini. Nah, terus kita tinggal pastekan di sini. Nah, maka dia langsung masuk semua di sini, ya. Seperti itu, ya. Kemudian kita coba apa namanya, coba cek, ya. Kita lihat datanya, ya, sama kayak tadi, ya. Ini kita lihat, ya, hasilnya. Eh, Nah, maka di sini, ya, ini udah ada nih datanya, ya. Nama, umur, alamat, nomor HP. Oke, ya, silakan dicoba dulu. Deh. Uh.
Nah, nanti kita juga praktek ya, coba kita masukin ya data dari misalnya Excel. Misalnya dari Excel kita nggak usah nulis satu-satu kan, ini kita nulis satu-satu nih. Ya, misalnya datanya udah ada tuh di Excel, kita mau import masukin ke server database kita, maka kita nggak mungkin tulis satu-satu ya. Nah, kita bisa apa namanya hubungkan dari Excel kita ke database gitu ya. Nah, nanti kita coba. Ini sambil teman-teman coba, saya mau coba koneksi ke database lama saya. Bentar ya, masih aktif nggak ya? Bentar, ini kayaknya masih bisa. Bahkan dicoba dulu. Uh, Zoom, permission. Coba Bismillah. Dan bisa connect. Coba kita cek datanya. Oh, enggak connect ya. Hmm. Oh, lupa. Bismillah. Oh, sudah aja. Pasti passwordnya. Passwordnya belum masuk. Tapi dia nggak masuk. Hmm. Coba teman-teman ini dulu ya. Saya coba koneksi dulu. Ya. Ini harus saya close dulu soal. Ini ada yang nanya, apa mohon maaf saya sedang lag kalau di bagian password error terus bagaimana Pak solusinya? Berarti salah salah password. Salah password. Itu siapa yang tadi nanya itu? Tessa Tesalonika. Eh Kalau salah password sebenarnya ada caranya kita reset ininya, tapi kayaknya akan agak lama kalau saya praktekin. Nanti aja saya kirimin panduannya ya. Nanti saya kirimin panduannya. Nanti coba aja ya untuk reset passwordnya itu bisa. Hmm, coba saya masuk ulang ke sini. Hmm, server saya. Hmm, ini baik. Ya, coba Bismillah. Bisa. Hmm. Ya, database name-nya ini terus portnya 5432 username ini hmm.
Aduh, ya. Kita lanjut ya. Ternyata database lama saya udah nggak aktif. Hmm. Eh, Aduh, salah tulis. Wow. Kita lanjut. Tadi saya itu data saya yang mana tadi? Yang ini eh, apa? Saya, oh, satu ya. Nah, kita udah sampai sini. Nah, kemudian sekarang misalnya kita teman-teman buat tabel baru ya. Kita buat tabel baru, tapi nanti kita mau coba hubungkan, atau jangan dulu ya. Bentar. Oh iya. Kita coba ya. Coba kita buat database baru nanti eh, nanti kita uploadnya dari Excel kali ya. Nah, coba ya, saya cek dulu kira-kira data apa yang bagus kita upload ya. Misalnya saya buat dulu data kali ya. Nggak usah banyak-banyak datanya. Hmm, Ini ada database mahasiswa. Hmm, nah, banyak itu, banyak nggak ini? Jangan sampai lama. Hmm, Atau ini dulu aja kali ya. Kita coba dulu ya. Persiapannya. Oke. Ini aja kali. Coba ya. Ini lagi buku yang dipesan. Oke. Sama di sini ID ya.
Nah, ID ya, sini nama ya, nama buku. Oke, ya. Nah, di sini bisa. Saya share ya ke teman-teman, nanti kita bisa sama-sama untuk ini. Nah, ini kita share-nya dalam bentuk CSV aja. Oke, share. Saya share ya. Saya share, nanti kita sama-sama untuk upload. Saya share ke chat kali ya. Nggak bisa ya, gampang ya ininya. Downloadnya ya. Saya share ke SQL. Oke. Cannot be sent because it is currently in use. Close the file. Oh, ini currently use. Close dulu. Nah, ulang-ulang. Oke. Nah, silakan di-download. Nanti kita upload ya. Kita coba masukin ke apa namanya, ke database kita. Saya ulang. Nah, itu silakan di-download sambil ini kita jadinya itu bikin dulu ya, kita buat dulu ya, apa namanya, nama kolomnya ya kayak tadi ya. Jadi saya buat dulu create ya, create table ya, create table, terus namanya itu misalnya eh, buku ya, form 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 pemesanan misalnya ya, form pemesanan. Oke, form pemesanan ya. Kemudian di sini ya, saya buat dulu isinya. Tadi kan ada ID ya, ID itu serial primary key ya. Primary key ya, jadi dia apa, biar nggak ada yang double ya. Nah, itu kemudian tadi itu apa nama ya, kalau nggak salah ya. Eh, Nama ya, nama. Nah, di sini pangkat aja ya, pangkat ya. Terus di sini misalnya maksimal kita buat 100 aja, ini akan 50 aja. Oke. Kemudian eh, tadi itu apa, email ya, email, alamat kali, coba bentar, alamat. Apa ini? Coba. Oh, email dulu baru, email dulu baru alamat. Email dulu, alamat baru buku ya. Email, alamat baru buku. Oke, kita tulis di sini email ya. Ini juga sama ya.
Oke. Ini misalnya email sepanjang-panjangnya berapa ya? 70 aja kali. Oke, sudah. Terus alamat ya. Alamat, alamat sama ini. Nah, ini panjangin aja ya. 100 aja kali ya. 100 ya. Nah, terakhir buku ya. Nama bukunya. Buku ya. Ini panjangin ya. 200. Nah, sudah. Kita enter. Tutup kurung. Oke, dah. Nah, coba kita lihat ya apa nama-namanya tadi ya. Ini tadi form pemesanan ya. Form pemesanan. Dah, form pemesanan ya. Nah, berarti udah benar ya. Ini ada 5 kolom ya. Nah, sekarang kita mau koneksikan ke apa namanya? Tabel kita ya, Excel kita yang tadi ya. Nah, berarti kalau kita mau koneksikan ya. Nah, di sini kita bisa tuliskan copy ya. Nama datanya ini form pemesanan. Pemesanan. Oke. Nah, form pemesanan, kemudian apa saja isinya ya? Ada ID ya, kemudian ada nama, email ya, kemudian apa tadi? Alamat ya. Ini alamat sama buku. Dah. Nah, usahakan itu variabel ya, nama variabel itu harus sama ya. Nama variabel itu harus sama yang ada di Excel-nya ya, biar tidak kesulitan nanti pada saat memasukkan gitu ya. Nah, ini kemudian kita tuliskan ya, from apa kita nyimpannya di mana ya. Jadi saya nyimpannya di D ya. Di D. Di sini bisa pakai garis miring seperti ini ya. eh, apa namanya, titik dua dulu. Bisa juga pakai garis miring seperti ini. Kalau misalnya garis miring seperti ini yang ke kanan ya, itu pakai 1 ya. Tapi kalau misalnya garis miringnya kayak gini, ini pakai 2 seperti itu ya. Nah, ini nggak apa-apa, kita coba aja ya. Saya tadi nyimpannya di PSQL ya. Kemudian, nah, nama datanya tadi apa? Nama datanya itu ini form pemesanan buku ya. Form pemesanan buku. Form pemesanan buku .csv ya, .csv, kemudian kutip ya. Nah, di sini apa namanya, delimiternya ya, delimiternya, delimiter, delimiternya, delimiter ini pemisah ya. Pemisahnya apa ya? Apakah koma, titik koma ya? Itu di sini dituliskan ya. Di sini delimiternya itu ya, apa namanya, koma ya. Coba kita pakai koma. Jadi apa namanya, kalau tadi kan yang alamat email dan alamat itu kalau nggak saya ada koma juga itu. Nah, ini mudah-mudahan nggak keganggu ya. Kita coba aja dulu. Kemudian CSV header ya, CSV header, CSV header ya. Ini titik koma bentar.
Bismillah, memang bisa. Coba ya, bentar. Oh, error. Value too long for type character. Oh, iya, 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 iya. Alamat karakternya tuh, itu tuh kepanjangan. Oke, berarti kita ganti ya. Coba saya cek dulu ya. Eh, untuk karakter kita bisa pakai apa aja yang panjang. Eh, Oke, di sini kita bisa pakai yang teks ya, yang teks. Oke, kita coba ya. Nah, jadi kalau di apa namanya di karakter itu teman-teman ya, eh, itu jadi yang kayak gini-gininya itu kita harus ini tahu ya. Kalau kita mau yang paling panjang ya, kita bisa pakai teks ya. Kita bisa pakai teks. Oke, kita coba dulu ya. Nah, berarti di sini coba. Ini tadi nilainya apa? Hmm, kalau nama itu udah bisa ya, nama, email, eh, alamat berarti ya, atau ini berarti coba sini nanti kita edit dulu. Hmm, Ada yang label, kontrol, form, pemesanan ya, pemesanan, pemesanan ya. Nah, terus di sini kita alter kolom. Nah, tadi itu berarti alamat ya. Alamat itu kita ubah jadi type, type text ya. Kemudian apa lagi? Kemudian kita juga ubah yang buku ya. Yang buku ada kolom buku ya. Buku type-nya text. Oke, ini titik koma. Bentar, udah. Nah, kita coba cek ya. Bisa belum? Nah, ini coba ya. Kita bikin lagi kayak tadi ya. Jadi ini kita edit dulu ya. Kemudian eh, kita copy kembali ya. Copy form pemesanan, ID, nama, email, alamat buku ya. Kemudian
Ini kita bisa apa ke atasin aja ya. Ini, nah, from D PSQL form pemesanan buku CSV delimiter. Oke, Bismillah. Oke, sudah. Nah, ini udah berhasil. Kita tinggal ngecek ya. Lihat datanya. Select from apa tadi namanya? Form pemesanan ya. Pemesanan. Nah, nah, itu dia. Oke. Nah, silakan dicoba. Ya. Nah, nanti mungkin saya mau koneksikan apa namanya? eh, ini saya belum dapat Salva sih sebenarnya. Jadi paling kita pakai laptop masing-masing dulu aja. Saya mau nanti koneksikan R atau Python itu ke database yang kita sudah buat, gitu, ya. Oke, ada yang sudah berhasil? Hmm. Aman? Nah, ini nanti setelah ini saya kasih apa namanya? eh, dua data ya. Dua data teman-teman coba lakukan penginputan seperti yang tadi saya lakukan ya. Ini apa namanya biar teman-teman bisa praktek. Aman? Ada yang sudah berhasil? Oke. Nah, ini nanti bentarnya saya cekin dulu datanya. Pas. Satu dan habis ini. Oke.
Nah, ini apa namanya? eh, Sifatnya bukan tugas ya, bukan tugas, tapi teman-teman saya akan cek minggu depan ya, eh, database-nya itu sudah berhasil atau enggak. Jadi teman-teman masukkan ya data ini ya, data ini ke SQL yang tadi yang saya tunjukkan caranya ya. Nah, ini datanya lumayan ini, jadi nggak mungkin kita nulis satu-satu ya. Eh, oh, ini cuma sedikit, cuma 300. Bentar, kok bisa seperti ini? Bentar ya, datanya cuma sedikit kan. Oh, ini cuma sedikit. Hmm, hmm, hmm. Ini coba. Yang saya buat, yang 300 aja. Oke, yang ini aja datanya ya. Ini datanya cuman 299 ya. Nah, ini teman-teman masukkan ke apa database kayak tadi ya. Nanti minggu depan saya cek. Oke, ini saya kirim ya. Saya kirim ke Zoom ya. Saya kirim ke Zoom. Silahkan di-download ya. Dan, nggak bisa langsung. Oke, oke, itu datanya ya. Itu teman-teman nanti minggu depan insya Allah saya cek ya. Gimana? Silakan kalau ada pertanyaan. Eh, Kalau nggak ada, saya mau absen. Hmm. Saya absen ya. Mohon maaf, untuk filenya tadi dikirim ke mana, Pak? Ke Zoom, Zoom. Bahasan saya kirim ke Zoom. Ada? Belum ada, Pak. Hah? Belum ada. Yang lain belum ada filenya. Ini bahasan saya kirim. Yang Belum hard masuk. masuk. Oke, saya kirim ulang. Oh, ini ke Tesalona. Oh, ke Tesalona. Dewan. Nah, itu. Kalau ini tadi, oh ini juga datanya tadi. Ya, oh, ini tadi. Itu ya datanya. Terus yang tadi yang fokus.
Udah ada? Ada lagi. Udah, Pak. Ada lagi. Oke, ya silakan coba ya. Ini sambil saya absen ya. Oke. Evan Jovenko, Hanif dia ya. Hadir, Pak. Iman Maulana, Hadir, Pak. Aisyah Nur Ramadhani, Hadir, Pak. Naila, Hadir, Pak. Eihan Abriansyah, Hadir, Pak. Clara Ramadhani, Hadir, Pak. Ahmad Rafsan, Hadir Bapak. Tasyah Kusumaning, Hadir, Pak. Sazia, Hadir, Pak. Najmi, Hadir, Pak. Dava Yandika, Hadir Pak, hadir. Adam Al-Ghifari, Hadir, Pak. Fahlendra Oscar, Hadir Pak. Ferrol Malvin, Hadir Pak. Muhammad Aihan, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hafiz Rijal Irawan, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ahmad Aifah Fahezi, Hadir Pak, hadir. Gabriel Satria, Hadir Pak. Tesalonika, Hadir, Pak. Adinda Dwirani, Hadir, Pak. Jireh Manuel, Hadir Pak. Ryan Dwinata, Hadir Pak. Divya Zalfa, Divya udah pindah, Pak. Vika Nuriski, Hadir, Pak. Aurelia Putri, Hadir, Pak. Nafi Tejakhati, Nafi, Hadir Pak. Pak, maaf saya tadi Kristianto, hadir Pak. Abi Rafdi, Hadir Pak, hadir Pak. Kristianto, Hadir Pak, hadir. Hadir Pak. Wildaneva, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Otway, Hadir Pak. Salwa, Hadir, Pak. Adela, Hadir, Pak. Kalisa, Hadir, Pak. Maria Gracia, Hadir, Pak. Diandra, Hadir, Pak. Novian, Hadir, Pak. Nadine Faiza. Nadine Faiza, Hadir, Pak. oke, jadi data yang tadi ya sama yang tadi saya praktekin ya
Nanti saya cek minggu depan ya. Eh, masukin seperti yang saya tunjukin caranya. Oke, cukup ya untuk Pak, mohon maaf, Pak. Ya, Untuk silakan. minggu depan jadinya hari Rabu, Pak. Rabu aja, Rabu pagi ya. Oh, pagi. Oke, Pak. Siap, Pak. Oke, yuk. Oke ya, kalau nggak ada lagi kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.